Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan kasiron. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima وصحة ويقينا وعافية. اللهم افتح لنا كل خير ويسر لنا كل أمور. اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian hadis dari kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih membahas kitab apa? Az-Zakah, betul? Babu wujubi shaumi Ramadan. Hadis 5 ya? Ya kan? قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان barang siapa yang puasa di bulan Ramadan imanan karena iman wahtisaban dan karena mengharap pahala ghufira lahu pasti diampuni untuknya ma taqaddama apa saja yang sudah lewat min danbihi dari dosa-dosanya. Muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan fadilah puasa Ramadan, tapi syaratnya 2, harus iman kepada Allah dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Fadilahnya apa? Semua dosa diampuni. Kata-kata ma dalam bahasa Arab disebut isim apa? Mausul, dan isim mausul menunjukkan umum. Tetapi yang dimaksud di sini adalah ma taqaddama min as-saghair. Apa yang sudah lewat dari dosa-dosa kecil. Dosa-dosa besar tidak bisa diampuni dengan amal soleh. Bisanya diampuni dengan taubatan nasuha. Dan ini pendapat jumhur ulama. Menyelisih mereka, sebagian kecil ulama mengatakan semua dosa bisa diampuni. Jumhur memiliki dalil bahwasanya yang bisa diampuni hanya dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Salah satu dalilnya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ma ijtanaba al-kabair," atau "Ma ujtunibat al-kabair." As-salawatul khamsu, salat 5 waktu, menghapus dosa antara salat-salat tersebut dengan syarat majtunibatil kabair, selama dosa besar dijauhi. Memang ini berkaitan dengan salat, tapi disamakan oleh para ulama dengan puasa dan semua amal-amal soleh yang lain. Nah, sehingga ma taqaddam ini hanya khusus dosa-dosa kecil. Kemudian ma taqaddam, apa yang sudah lewat dari dosa-dosa diampuni. Ini untuk umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bisa mendapatkan. Adapun dosa-dosa yang akan datang diampuni, ini khusus bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau ada hadis yang mengatakan ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar, dipastikan dhaif. Kenapa? Karena itu bagian kekhususan bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh hadis yang mengatakan barang siapa mencari Lailatul Qadar pada malam 21, pada malam 23, pada malam 25, pada malam 27 barang siapa yang qiyamul lail pada malam Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Riwayat Tabarani, derajatnya. Ini sudah kaidah dalam ilmu hadis ya.
apapun hadis menjamin dosa semua yang akan datang diampuni. Nah, itu pasti dhaif karena ini hanya khusus bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengan kaidah seperti ini mempermudah kita untuk menilai hadis. Nanti setiap ada hadis yang wa ma ta'akhkhara pasti tidak sahih. Kemudian kata-kata dzanbihi ini adalah dzanbun mufrad, kemudian dia mudhaf. Apa kaidahnya yang sudah kita pelajari? Al-mufradul mudhafu ya'ummu. Ini kaidahnya. Bahwasanya isim mufrad yang mudhaf itu menunjukkan umum. Nah, berarti dzanbihi semua dosanya. Contoh lain dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmatallahi, semua nikmat Allah. Kenapa nikmat Allah diartikan semua nikmat Allah? Karena nikmat ini mufrad, kemudian mudhaf kepada Allah. Sementara kaidahnya mengatakan al-mufradul mudhafu ya'ummu. Alas? Ya, kaidah-kaidah seperti ini perlu kita ulang-ulang lagi supaya kita semakin ingat dengan kawaid-kawaid yang sudah pernah kita pelajari. Berikutnya, hadis yang ke-220. Qala al-muallif rahimahullah wa anhu radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza jaa Ramadan, jika telah datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, dibukalah pintu-pintu jannah." Jumlahnya 8. Wa ghulliqat abwabun nari, dan dikunci pintu-pintu neraka. Jumlahnya 7. Wasuffidat, dan dibelenggu asyayatun, setan-setan. Ini hadis menunjukkan fadilahnya bulan Ramadan karena tidak dilakukan seperti ini selain di bulan Ramadan. Dan ini termasuk khususiyah Ramadan. Apa saja? 1. Dibukanya pintu jannah. 2. Dikuncinya pintu neraka. 3. Dibelenggunya setan. Dari hadis ini kita ketahui bahwa mengatakan Ramadan saja tidak harus tambah syahru boleh. Dan ini sepakat para ulama, selain satu ulama bernama Mujahid, beliau melarang mengatakan Ramadan tanpa syahru. Alasannya katanya Ramadan nama Allah. Sehingga kalau kita menyebut Ramadan itu sama dengan jangkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau syahrul Ramadan, nah berarti bulannya Ramadan, yaitu bulannya Allah. Ini tidak benar. Karena Ramadan dikatakan sebagai nama Allah, tidak ada dalilnya yang sahih. Sehingga hadis ini menunjukkan boleh mengatakan Ramadan tanpa ditambahi dengan syahru. Fihi jawazu qawli Ramadan bila syahri. Dan itu adalah ijma' sepakat para ulama, selain satu ulama yang berpendapat syarh tadi, yang melarang tadi. Kemudian pintu jannah jumlahnya 8 tidak disebutkan dalam Quran, tapi disebutkan dalam hadis. Sementara pintu neraka jumlahnya 7 disebutkan dalam Quran. Nah, maka ini salah satu bukti bahwasanya Quran dan Sunnah tidak bisa dipisahkan. Karena kalau kita hanya ngambil Quran saja, tidak semua dibahas Quran. Kalau kita hanya mencukupkan dengan Quran saja, tidak mau Sunnah Nabi SAW, maka tidak akan semua hal dari agama ini kita ketahui. Karena perinciannya itu rata-rata dalam hadis, sementara Quran hanya membahas global saja. Kemudian sufad syayatin, dibelenggunya setan. Ini yang dimaksud adalah tidak semua setan. Tetapi yang dimaksud adalah maradatu asyayatin. Maradah, para pembangkang, asyayatin, di kalangan setan-setan. Dengan kata lain, setan-setan besar itu yang dibelenggu. Taunya dari mana? Dari hadis yang lain. Kita tulis di sini maradatu asyayatin. Siapa yang meriwayatkan lafal yang seperti itu. Nah, ternyata kita temukan di dalam riwayatnya Imam Nasai. Wa tughallu fihi, dan dibelenggu di bulan Ramadan maradatu syayatin, setan-setan pembangkang. Hadis riwayat Nasai sahih. Maka hadis riwayat Nasai ini
menjelaskan hadis yang kita baca sekarang ini. Dan inilah apa yang biasa disebut oleh para ulama al-haditsu yufassiru ba'duhu ba'don. Hadis itu satu sama lain saling menafsirkan. Nah, sehingga kalau ada satu hadis kita kurang paham, maka baca hadis yang lain. Insya Allah paham. Karena seringkali hadis yang lain itu menyebutkan lebih jelas, menyebutkan sababul wurudnya, menyebutkan kalimat yang lebih lengkapnya, menyebutkan kalimatnya yang lebih memahamkan, karena kalau kalimat sebelumnya kurang memahamkan. Nah, seperti itu kita biasa temukan dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa contohnya setan yang tidak dibelenggu? Setan al-qarin, tidak dibelenggu. Taunya dari mana? Dari kasusnya Sofiyah bersama Nabi malam-malam pada waktu Nabi i'tikaf. Kemudian Sofiyah diantar Nabi keluar dari masjid untuk pulang. Sampai di pintu Ummi Salamah, maka ada dua sahabat Nabi yang melewati Nabi, melihat Nabi bersama Sofiyah, langsung cepat-cepat pergi. Maka Nabi mengatakan ala rislikuma, pelan-pelan, gak usah cepat-cepat. Innaha Sofiyah, ini cewek sama saya, ini Sofiyah, istri saya sendiri. Maka dua sahabat ini kaget, ya Rasulullah, gak mungkinlah kita suudzon, masa kita suudzon sama engkau. Kata beliau, saya khawatir setan masuk ke dalam darah kalian, kemudian membisikkan keburukan. Setan apa itu? Setan qarin. Nah, berarti menunjukkan bahwa setan qarin tidak dibelenggu. Karena kejadian itu di bulan Ramadan ketika Nabi sedang i'tikaf. Fa asyaitanu al-qarinu la yusaffat. Setan qarin tidak termasuk yang dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan berdasarkan hadis tersebut. Berikutnya 12:21. Wa anhu radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sumu puasalah Ramadan li ru'yatihi, karena melihatnya apa? Hilal apa? Hilal Ramadan. Jadi li ru'yatihi yaitu ru'yati hilali Ramadan. Terus beliau mengatakan lagi, wa aftiru, dan berbukalah li ru'yatihi, karena melihatnya. Melihat apa? Hilali Syawal. Fa in ughmiya, maka apabila ditutupi si hilal itu alaikum, atas kalian. Apa yang ditutupi? Hilal Ramadan. Fa akmilu, maka sempurnakanlah iddata Sya'ban, jumlahnya bulan Sya'ban 30 hari. Hadis muttafaqun alaih. Dalam lafal yang lain, lafalnya Muslim, fa in ghumma alaikum, kalau tertutupi atas kalian, fasumu 30 yauman, puasalah 30 hari. Berarti ghumia di sini, ini yang ditutupi adalah hilal Sya'ban. Sya'ban. Ditutupi di sini adalah apa? Hilal Ramadan, ya kan? Kalau hilal Ramadan tertutupi, maka sempurnakan Sya'ban 30 hari. Tapi kalau yang di sini ghumma ditutupi, ini adalah bulan Syawal. Apabila ghumma tertutupi, apa yang tertutupi? Hilalu Syawal. Maka kalau hilal Syawal tertutupi, maka hendaklah kita puasanya 30 hari. Dari hadis ini diambil pelajaran bahwasanya untuk masuk Ramadan dan keluar dari Ramadan caranya tidak berubah, yaitu dengan cara ru'yatul hilal. Dan menggunakan ru'yatul hilal ini adalah ijma'us sahabah. Wa huwa ijma'us sahabah. Sepakat para sahabat. Tidak ada satupun sahabat yang berselisih dalam bab masuk Ramadan pakai ru'yatul hilal. Siapa yang pertama kali menggunakan hisab? Wa awwalu man amila bil hisab. Yang pertama kali menggunakan hisab untuk masuk Ramadan adalah Mutarrif ibnu Abdillah ibni Syikhir, seorang tabi'i bernama Mutarrif bin Abdillah bin Syikhir. Maka bisa dikatakan Mutarrif ini syadz karena menyelisih ijma' para sahabat. Sehingga ketika Mutarrif menggunakan hisab untuk masuk Ramadan, itu dikomentari oleh ulama-ulama semasa dia. Lau lam ya'khudh bihi lakana khairan lahu.
Seandainya dia tidak menggunakan ilmu hisabnya untuk masuk Ramadan, lebih bagus bagi dia. Kenapa? Karena dia menyelisih ijma'us sahabah, kesepakatan para sahabat. Padahal hukum fikihnya ijma' tidak boleh diselisih. Kalau sudah ada ijma' sudah, ya, pasti benarnya, jangan pakai apa yang menyelisih. Karena itu sampai hari ini saya belum pernah bisa menerima pendapat yang menggunakan hisab. Tapi kalau menghargai, nggak ada masalah. Ya. Kamu pakai ilmu hisab, silahkan. Tapi kita tetap menggunakan ru'yatul hilal karena sangat jelas sekali hadisnya. Bahkan di sini Nabi sudah mengatakan kalau seandainya dengan ru'yat tidak terlihat, gimana? Ada solusinya. Beliau mengatakan sendiri, fa'akmilu iddata Sya'ban 30. Kalau tidak terlihat hilal, nggak pakai hisab. Tapi sempurnakan Sya'ban menjadi 30 hari. Jelas kan? Jadi ada kalanya terlihat, maka pakai ru'yat. Kalau tidak terlihat, maka pakai takmil atau penyempurnaan menjadi 30 hari. Sangat-sangat jelas sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi fakta berselisihnya umat Islam sekarang menjadi dua grup, satunya pakai hisab, satunya pakai ru'yat. Ini harus kita terima. Memang betul-betul ada dua pendapat seperti ini. Sehingga tidak usah menyebabkan pertikaian di antara umat Islam dalam bab-bab seperti ini, masalah ijtihadiyah, khilafiyah. Kemudian kata-kata ini, sempurnakanlah menjadi 30 hari, ini menafsirkan hadis yang mengatakan faqduru lahu fa in ghumma alaikum, kalau hilalnya tertutup oleh kalian, faqduru lahu. Nah, faqduru lahu ini diperselisihkan oleh para ulama. Apa maksudnya faqduru lahu? Sebagian ulama mengatakan kalau tertutupi hilal, maka kira-kirakan itu dengan apa? Dengan hisab. Nah, itu enggak benar itu. Tafsiran yang lebih tepat adalah faqduru lahu itu adalah fa'akmilu iddata Sya'bana 30. Kenapa? Karena kita punya kaidah tadi. Kaidahnya apa tadi? Al hadis yufassiru ba'duhu ba'dan. Satu hadis satu dengan yang lainnya saling menafsirkan. Nah, berarti faqduru lahu itu tafsirannya adalah fa'akmilu iddata 30 yauman. Jelas ya? Nah, kita lanjutkan bab berikutnya, bab 218, babul judi, bab dermawan, wa fi'lil ma'rufi, dan melakukan yang perbuatan yang baik, wal iktsari minal khairi, dan memperbanyak perbuatan baik, fi syahri ramadhana, di bulan Ramadan, wa ziyadati min dzalika, dan menambah dari amal-amal baik tersebut, fil ashril awakhir, pada 10 hari yang terakhir, minhu, dari bulan Ramadan. Kenapa? Karena 10 akhir inilah 10 yang paling mulia. Sehingga amal-amal di dalamnya juga lebih mulia. Maka kaidahnya apa di sini? Kaidahnya adalah al-a'malu al-fadilah fil awqatil fadilah afdal. Amal-amal yang utama di dalam waktu-waktu yang utama lebih utama dibandingkan waktu-waktu yang biasa. Sama-sama ya, 2 rakaat. Dilakukan di waktu yang biasa dengan dilakukan di waktu yang fadil. Itu lebih afdal ketika dilakukan di waktu yang fadil. Bahkan tidak hanya waktu saja. Wal amakinil fadilah. Juga termasuk kalau kita lakukan pada tempat-tempat yang utama. Misalnya, salat di Masjidil Haram lebih utama daripada berapa? 100.000 kali salat di tempat yang lain. Kenapa? Amakin fadilah. Dan teori ini diterapkan juga oleh sebagian ulama untuk yang sebaliknya. Amal-amal maksiat pada waktu-waktu yang fadilah dan tempat-tempat yang fadilah, maka aswa, lebih jelek daripada amal jelek yang dilakukan pada waktu yang biasa. Dan ini sangat masuk akal. Contohnya, ada orang berzina di masjid,
dengan zina di hotel, mana lebih jelek? Nah, tanpa dalil pun semua akal mengatakan masjid. Kenapa? Masjid ini tempat yang bersih, suci untuk ibadah, malah digunakan untuk zina. Berarti kesalahannya dua itu. Kesalahan zina dan kesalahan melecehkan masjid. Maka teori itu bisa diterima dengan akal kita saja tanpa kita memerlukan dalil karena semua orang berpikirnya sudah seperti itu. Nah, apalagi ada dalil-dalil yang menguatkan hal tersebut. Berikutnya 12:22. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi, orang yang paling dermawan. Kenapa Nabi itu paling dermawan? Kenapa? Karena beliau sangat yakin kepada akhirat. Semakin orang yakin kepada akhirat, semakin dia dermawan. Ada kaidah atau ungkapan para ulama mengatakan, man ayqana bil khalaf jada bil atiyah. Barang siapa yang yakin dikasih ganti oleh Allah, maka dia dermawan memberikan pemberian. Siapa orang yang paling yakin? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perkataan siapa ini? Perkataan Sayyidina Ali. Dia mengatakan, man ayqana bil khalaf, barang siapa yang yakin dikasih ganti, jada bil atiyah, dia akan dermawan memberikan pemberian. Karena dia yakin, saya mengeluarkan pemberian berapapun akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Itu janji dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasul itu yang paling percaya dengan janji Allah sehingga beliau paling dermawan. Wa kana, dan adalah ajwadu, paling dermawannya, ma yakunu, apa yang kondisi beliau adalah fi Ramadan, di bulan Ramadan, hina yalqahu, ketika menjumpainya Jibrilu, malaikat Jibril. Kenapa ketika Nabi berjumpa dengan malaikat Jibril lebih dermawan? Sebabnya adalah syukran li ni'mati rabbih, karena dia bersyukur dengan sebab nikmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu biliqa'i Jibril, dengan sebab berjumpa dengan malaikat Jibril. Jadi jumpa dengan malaikat Jibril itu satu nikmat Allah yang sangat besar, sehingga beliau mensyukurinya dengan menambah kebaikan. Nah, maka dari sini diambil pelajaran, cara mensyukuri nikmat itu dengan menambah ibadah, amal saleh. Cara mensyukuri nikmat bukan dengan membuat lomba, bukan. Nah, sehingga kalau orang-orang seandainya mengatakan kita membuat lomba memeriahkan di Agustusan ini untuk mensyukuri nikmat merdeka, ini jelas salah dan bid'ah. Karena Islam tidak pernah mengajarkan mensyukuri nikmat dengan cara membuat lomba. Kalau tidak ada niatannya untuk mensyukuri nikmat, itu masih lebih ringan. Karena hukum asalnya membuat lomba itu hukum asalnya mubah, itu hanya masalah muamalah, masalah dunia. Tapi kalau diniatkan untuk syukur terhadap nikmat kemerdekaan, ada bid'atun wa dhalalatun, karena tidak pernah diajarkan Nabi SAW mensyukuri nikmat kecuali dengan ibadah. Wa kana Jibril, dan adalah malaikat Jibril, yalqahu, berjumpa dengan Nabi fi kulli lailatin, setiap malam min Ramadan, di bulan Ramadan, fayudarisuhul Quran, lalu mudarasah Al-Quran bersama Nabi SAW. Mudarasah itu maksudnya gimana? Saling membaca. Darasa membaca Al-Quran, yudaris saling membaca. Saling membaca berarti siapa yang membaca? Kadang Jibril, kadang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata-kata fayudarisu ini menunjukkan bahwasanya talaqi Al-Quran itu bisa fihi anna talaqil Quran, bahwasanya talaqi Al-Quran, mempelajari Quran dari guru, itu bisa dengan dua cara. Pertama, bil ardi, dengan cara setor. Setor yaitu Nabi membaca, Jibril menyimak. Nah, itu disebut ardun. Dan ini rata-rata yang dilakukan oleh para qurra di masa sekarang. Jadi gurunya itu nggak membaca. Gurunya itu diam, kemudian muridnya datang setoran. Satu halaman selesai ganti, satu halaman selesai ganti. Itu ardun. Yang kedua adalah bis sama, dengan sama. Sama itu mendengarkan guru. Jadi malaikat Jibril yang membaca, Rasulullah yang
mendengarkan. Ini semuanya sah untuk talaqi Al-Quran. Maka boleh gurunya yang baca, boleh muridnya yang baca. Kalau gurunya yang baca, maka gurunya bilang kepada muridnya, kamu perhatikan bacaan saya ya. Nah, itu nanti bacaan yang benar seperti itu. Nah, zaman dulu kan Quran belum ada harokatnya, belum ada titiknya. Nah, sehingga guru baca itu dia nambahi sendiri. Ya. Harokatnya, bacaannya ini dhamma atau kasrah atau fathah, majzum atau majur atau mansub. Sesuai dengan bacaan Qurannya. Tinggal kita mendengarkan guru. Salah satu yang memakai teori sama di dalam mentalakikan Quran kepada murid-muridnya adalah Al-Imam Al-Kisai. Imam Kisai mengumpulkan murid-muridnya pada suatu hari, kemudian beliau mengatakan, saya akan baca untuk antum 30 juz. Kenapa beliau melakukan teori sama? Karena beliau muridnya sangat banyak. Sehingga beliau berpikir, ini kalau murid saya setiap hari setoran dikit demi sedikit, dikit demi dikit, ini belum tentu usia saya cukup untuk mereka semua. Bisa jadi saya mati, mereka belum setor 30 juz. Nah, daripada begitu, saya yang setor ke mereka, mereka duduk semuanya diam, saya baca 30 juz. Dan itu sudah dilakukan oleh beliau, Al-Imam Al-Kisai rahimahullah ta'ala, sebagaimana kita temukan dalam biografinya beliau. Kemudian, fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh Rasulullah hina ketika yalqahu Jibril, menjumpai beliau malaikat Jibril, ajwadu bil khair, lebih dermawan terhadap kebaikan, yaitu terhadap harta, minar rihil mursalati, daripada angin yang dilepas atau angin yang berhembus. Apa wajah syibihnya? Minar rih, lebih dermawan daripada angin. Apa wajah syibihnya? Keserupaannya apa? Ya. An-narih, bahwasanya angin itu yahubbu, dia itu bertiup ala kulli syai, terhadap segala sesuatu, tidak membeda-bedakan ini saya kenai, ini saya tidak kenai, enggak. Dia ketemu bangunan besar ya kenai, ada pohon besar ya dikenai, ada pohon kecil ya dikenai, ada bangunan kecil juga dikenai, semuanya. Nah, maka maksudnya adalah Rasulullah kalau ketika ketemu dengan Jibril, beliau sedekah atau memperbanyak berbuat baik kepada siapapun juga. Enggak peduli apakah ini orang miskin, apakah ini orang kaya, semuanya dikasih oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu maksudnya penyerupaannya dengan angin yang bertiup ini atau yang dilepas. Berikutnya 12:23. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru, apabila telah masuk 10, yaitu 10 akhir Ramadan, ahyal laila, ini yang pertama beliau lakukan, menghidupkan malam. Yang kedua ayqadha ahlahu, membangunkan keluarganya. Yang ketiga syadda mizarahu, mengencangkan sarung. Kata-kata menghidupkan malam maksudnya menghidupkan dengan apa? Bil ibadah. Ahyahu bil ibadah, menghidupkan dengan ibadah, dengan zikir, dengan baca Quran, dengan tilawah, dengan tahajud, ya, dengan doa, ibadah. Yang dimaksud menghidupkan itu adalah la yanam, beliau tidak tidur. Maka boleh kita tidak tidur semalam suntuk untuk waktu-waktu tertentu yang memiliki fadilah saja. Adapun kalau harian kita gunakan setiap malam tidak tidur, ini menzalimi mata. Karena mata kita punya hak untuk tidur. Tapi untuk waktu-waktu yang khusus, 10 malam terakhir, maka inilah dalilnya boleh kita begadang untuk tidak tidur dalam rangka mencari Lailatul Qadar. Ayqadha ahlah, beliau membangunkan keluarganya. Kata-kata ahlun itu bisa bermakna sempit, bisa bermakna luas. Makna sempitnya apa? Zaujah. Makna luasnya apa? Usrah, keluarga. Nah, di sini bisa dimaknai sempit, bisa dimaknai luas. Kalau diartikan istri, memang beliau 9 istri. Kalau diartikan keluarga, memang beliau punya keluarga. Ada Fatimah, ada Zainab, ada Ruqayyah, ada Ummu Kulthum. Nah, maka bisa diartikan luas, bisa diartikan sempit. Kalau diartikan luas, ya berarti semua keluarga beliau bangunkan. Kalau diartikan sempit, berarti istri-istri yang beliau bangunkan. Adapun
Anak-anak beliau yang bangunkan ya suaminya mereka masing-masing ya, karena sudah rumahnya sendiri-sendiri, tidak bergabung bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya kasih contoh satu saja, bahwasanya ahlun itu bisa bermakna sempit, yaitu maknanya suami atau istri. Rasulullah berkata kepada Ummu Salamah setelah Ummu Salamah dinikahi oleh Nabi. Kemudian setelah beliau nikahi, beliau tinggal di rumah Ummu Salamah 3 hari. Setelah tinggal 3 hari, kemudian beliau pergi. Ketika beliau pergi keluar rumah, oleh Ummu Salamah bajunya ditarik. Ya Rasulullah, kenapa engkau pergi? Baru 3 hari bersama saya. Belum puas Ummu Salamah. Maka Nabi mengatakan, laisa biki hawanun ala ahliki. Tidaklah kamu itu hina di mata ahliki. Siapa ahliki? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pergi ini bukan karena kamu hina di mata saya, bukan. Tapi memang jatahmu 3 hari. Kamu kan janda. Jadi kalau janda dinikahi oleh orang yang sudah punya istri, nah itu dia punya hak setelah akad nikah selama 3 hari. Kamu jatahmu 3 hari. Tapi kalau kamu mau 7 hari nggak apa-apa, saya kasih 7 hari. Tapi semua istri saya nanti juga saya kasih 7 hari. Tetapi kalau kamu mau 3 hari, maka durtu. Saya nanti akan berkeliling semalam-semalam. Kalau kamu ngambil 3 hari, maka itu bonus untuk kamu, karena kamu baru saja saya nikahi. Setelah itu setiap istri saya bermalam semalam, nanti balik lagi ke rumah kamu semalam juga. Tapi kalau kamu mengambil 7 hari, nggak apa-apa. 7 hari di rumah kamu, tapi kamu nggak dapat bonus. Nah, berarti semua istri 7, tambah lama lagi. Akhirnya Ummu Salamah rela dengan 3 hari. Nah ini contoh ahlun dengan makna sempit, yaitu suami. Kalau yang ngomong itu adalah suami, berarti maksudnya suami. Kalau yang ngomong adalah istri, berarti maksudnya adalah istri. Nah di sini ahlahu ya berarti istri Nabi SAW. Wasyaddal mi'zar, dan beliau mengencangkan sarung. Ini ada 2 makna. Makna pertama apa? Tarkul jima, meninggalkan jima. Karena orang yang melakukan jima berarti melepas sarung. Beliau malah mengencangkan sarung. Berarti sarungnya diikat, nggak dilepas. Makna yang kedua adalah kinayatun anil ijtihadi fil ibadah. Ini adalah kinayah dari sungguh-sungguh beribadah. Dan ini ada dalam bahasa kita, bahasa Indonesia. Menyingsingkan lengan baju. Tidak harus betul-betul disingsingkan gini. Tapi maksudnya sungguh-sungguh. Lengan bajunya tidak disingsingkan, orang pakai singlet. Gimana menyingsingkan? Sudah pakai singlet, nggak ada lengan bajunya. Tapi dikatakan menyingsingkan lengan baju maksudnya sungguh-sungguh. Nah, 2 makna ini adalah mutalaziman. Keduanya saling berkaitan. Huma mutalaziman. 2 makna ini saling berkaitan. Berkaitan gimana? Namanya orang sungguh-sungguh ibadah, saking sungguh-sungguhnya tidak sempat melakukan hubungan suami istri. Tapi boleh enggak pada malam 10 akhir Ramadan melakukan hubungan suami istri? Boleh. Dalilnya? Wahilla lakum lailatas syiyamir rafath. Jadi ini bukan larangan ya, ini hanya perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu perbuatan Nabi tidak bisa diambil darinya hukum larangan, nggak bisa. Contoh, saya kasih contoh satu lagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la akulu muttaki'an. Saya tidak makan dalam keadaan bersandar. Ini hanya perbuatan, bukan larangan. Maka tidak bisa diambil darinya hukum larangan. Dilarang makan bersandar, nggak bisa. Karena ini hanya apa? Perbuatan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kemudian 3 perbuatan ini, menghidupkan malam, membangunkan istri, mengencangkan sarung, ini semuanya tujuannya satu, untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Maka disyariatkan kita mencari Lailatul Qadar setiap Ramadan pada 10 akhir Ramadan, karena Lailatul Qadar hanya berada di 10 akhir tadi,
tapi berpindah-pindah antara 1 tahun dengan tahun berikutnya. Demikian pendapat para muhaqqiqin daripada ulama-ulama kita rahimahumullah ta'ala. Berikutnya bab 219, babun nahyi, bab larangan an taqaddumi Ramadan, dari mendahului Ramadan, bisaumin, dengan puasa. Ba'da nisfi Sya'ban, setelah setengah Sya'ban. Jadi mulai tanggal 16 Sya'ban. Illa, kecuali liman wasalahu, bagi orang yang menyambungnya, bima qablahu, dengan sebelumnya. Jadi kalau panjenengan sudah puasa sebelum 16 Ramadan, nah, lanjut sampai 16 sampai 17 seterusnya boleh. Atau wafaqa adatan lahu, atau bertepatan dengan adat kebiasaannya. Bi an kana adatuhu shaumal itsnain wal khamis. Misalnya adatnya adalah puasa Senin Kamis. Fawaqahu lalu bertepatan dengan hari tersebut setengah Sya'ban, maka boleh. Ini fikih mazhab Syafi'i. 16 Sya'ban sudah nggak boleh puasa sunnah. Kecuali dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah kalau kita sudah puasa sunnah sebelum tengah Ramadan. Ini pengecualian pertama. Ya. Maka masih boleh lanjut puasa setelah tengah Sya'ban. Sebelum tengah Sya'ban kita sudah puasa, lanjut tengah Sya'ban, lanjut nggak apa-apa. Kemudian pengecualian yang kedua adalah bertepatan dengan puasa yang sudah biasa kita lakukan. Biasanya Senin Kemis. Nah, maka larangan puasa setelah separuh Sya'ban ini nggak berlaku. Kamu mau tetap puasa Senin Kemis, silahkan. Karena sudah biasanya puasa Senin Kemis. Maka dua yang dikecualikan. Nah, sekarang kita baca dalilnya. Dan ini saya jujur, saya pribadi tidak memakai pendapat mazhab Syafi'i dalam bab ini. Insya Allah nanti akan saya jelaskan kenapa saya tidak pakai pendapat ini. Adapun hadis yang pertama 1224 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala la yataqaddamanna, betul-betul janganlah mendahului ahadukum, masing-masing kalian, Ramadan, puasa Ramadan, bisaumi yaumin au yaumain, dengan puasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Berarti tanggal 30 atau tanggal 29 Sya'ban. Illa, kecuali ayyakuna rajulun, bahwasanya ada seseorang kana yasumu shaumah, yang dia itu biasa melakukan puasanya, misalnya Senin Kamis tadi, falyasum dzalikal yauma, maka adalah dia puasa pada hari tersebut, yaitu tanggal 29 Sya'ban atau tanggal 30 Sya'ban. Hadis ini menunjukkan bahwa satu hari sebelum Ramadan sudah tidak boleh puasa sunnah. Tanggal 30 atau tanggal 29. Karena bulan itu bisa 29 hari, bisa 30 hari. Kalau pas 30 hari, ya berarti tanggal 30-nya nggak boleh. Kalau pas 29 hari, berarti tanggal 29-nya nggak boleh. Itulah makna bisaumi yaumin au yaumaini. Ya, bisa jadi tanggal 30, bisa jadi tanggal 29. Apa fungsinya? Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah an yufassal bainal fardi wan nafli, supaya terpisah antara amalan fardu dan amalan yang sunnah. Jadi dalam Islam ini tidak boleh amalan fardu nyambung dengan amalan sunnah. Misalnya antum sudah selesai sholat 5 waktu bersama imam, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Tidak boleh langsung Allahu Akbar salat sunnah, tidak boleh. Berhenti dulu, zikir dulu. Tasbih 33, tahmid 33, takbir 34, baru silahkan berdiri. Maka sudah ada pemisahnya, yaitu wirid. Atau misalnya kita salam kepada orang sebelah kita, Assalamualaikum, ya, salaman, Assalamualaikum, salaman. Saya tak salat sunnah, Pak. Nah, sudah ngomong kan, berarti sudah terpisah. Tapi kalau begitu salam langsung Allahu Akbar, nah ini dilarang di dalam Islam. Kata Sayyidina Umar bahwa melakukan seperti itu menyebabkan kebinasaan sebagaimana umat-umat terdahulu. Ini perkataan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Berikutnya 1225. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasumu, janganlah kalian puasa qabla Ramadan, sebelum Ramadan, sumu li ru'yati, puasalah karena melihat hilal Ramadan.
Wa aftiru li ru'yati, dan berbukalah karena melihat hilal Syawal. Fa in halat, apabila menghalangi dunahu darinya ghayayatun mendung, fa akmilu, maka sempurnakanlah 30 yauman 30 hari. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dia mengatakan haditsun hasanun sahih. Ini sudah sama dengan hadis sebelumnya. Kemudian di sini dijelaskan oleh Imam Nawawi apa itu makna ghayayah. Beliau mengatakan yaitu as-sahabah. Bil ghainil mu'jamah, ghainnya pakai titik di atasnya. Karena zaman dulu belum ada titik, maka perlu dijelaskan mu'jamah. Bil ya'il mutsanna, ya-nya titik 2 bawahnya. Min tahtu, di bawahnya. Al mukarrarati, ya-nya diulang, berarti ya-nya 2. Al ghayayah. Karena zaman dulu belum ada titik. Sehingga tulisan ini bisa dibaca al-ghayabah. Bisa dibaca al-ayayah. Nah, maka supaya tidak dibaca ayayah atau ghayabah atau yang lainnya, maka perlu dijelaskan seperti ini. Adapun di masa kita sekarang sudah nggak perlu penjelasan yang seperti ini apabila sudah ada titiknya yang jelas, harokatnya yang jelas. Maknanya adalah as-sahabah, awan. Berikutnya 1226. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza apabila baqiya tersisa nisfun, separuh, min Sya'bana, dari bulan Sya'ban, fala tasumu, maka jangan puasa. Riwayat Tirmidzi dan dia mengatakan hasanun sahihun. Ada 2 hal yang perlu dibahas. Yang pertama, apabila tersisa separuh Sya'ban, yaitu mulai tanggal 16 Sya'ban, jangan puasa. Ini dalilnya mazhab Syafi'i yang tadi melarang puasa sunnah apabila sudah nisfu Sya'ban. Pembahasan yang kedua, derajat hadis ini kata Imam Tirmidzi adalah hasanun sahihun. Tapi saya tulis di sini mukhtalafun fihi, diperselisihkan derajatnya. Qala Ahmad, berkata Imam Ahmad, haditsun munkar. Hadis ini mungkar. Inilah sebabnya saya tidak pakai mazhab Syafi'i dalam bab ini. Sehingga saya mengikuti pendapat yang mengatakan yang dilarang itu adalah 1 hari sebelum Ramadan. Adapun 15 hari sebelum Ramadan masih boleh. Silahkan puasa tanggal 16, 17, 18, 19. Yang tidak boleh cuma 29 atau 30 titik. Kenapa Imam Ahmad mengatakan ini hadisnya mungkar? Li'annahu yukhaliful asah. Karena dia menyelisih yang lebih sahih. Mana yang lebih sahih? Tadi yang di atas tadi. Yang riwayat Bukhari Muslim. Yang tidak boleh adalah 1 hari sebelum Ramadan. Bukan 15 hari sebelum Ramadan. Nah, makanya dikatakan oleh beliau hadis ini mungkar. Dan Imam Ahmad bin Hanbal itu lebih terkenal dalam bab hadis daripada Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Sama-sama ahli hadis. Tapi Imam Ahmad ini ahli ilal. Imam Tirmidzi juga ahli ilal, tapi dia bergurunya kepada Imam Bukhari. Ya, jadi masih murid ya, kalau dalam bab ilal dibandingkan dengan Imam Bukhari dan Imam Ahmad. Nah, derajatnya lebih tinggi Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Tapi antum mengikuti madhab Syafi'i juga boleh. Karena hadisnya ada, yaitu hadis ini. Dan ada yang mensahihkan, yaitu Imam Tirmidzi. Dan Imam Nawawi, itu beliau mengatakan, di dalam Muqaddimah Riyadhus Shalihin, semua hadis yang saya kutip di dalam kitab ini, semuanya sahih, menurut beliau. Nah, sehingga hadis ini juga termasuk yang beliau nilai sahih. Tapi penilaiannya tadi, ya, diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian mengatakan dhaif, tadi Imam Ahmad yang mengatakan dhaif. Nah, saya meniru atau mentaklid kepada Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Terakhir 1227. Wa an Abil Yaqdhan. Abil Yaqdhan itu adalah kunyah bagi ayam jantan, itu nama lainnya Abil Yaqdhan. Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma qala man shama, barang siapa yang puasa al-yauma, pada hari alladzi yushakku fihi, yang diragukan padanya, faqad asa Abul Qasim, berarti dia sudah durhaka kepada Abul Qasim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi, dan dia mengatakan hasan sahih.
Hadis ini bicara tentang hukum puasa pada yaumus syakki, hari yang diragukan. Apa definisinya yaumus syakki? Yaumu thalathina, tanggal 30 min Sya'bana, dari bulan Sya'ban, wassama'u mughayyamah, sementara langitnya sedang mendung. Itulah definisi yaumus syakki. Berarti ada dua rukunnya ya. Yang pertama, dia itu tanggal 30 Sya'ban. Maka kalau 29 Sya'ban tidak disebut yaumus syakki. Yang kedua, saat itu langitnya sedang mendung. Kenapa disebut yaumus syakki, hari yang meragukan? Karena tanggal 30 Sya'ban langit mendung, itu bisa jadi sebenarnya hilal Ramadan sudah muncul, tapi karena mendung tidak kelihatan. Sehingga semestinya tanggal itu tanggal 1 Ramadan. Tapi karena ada mendung, tidak kelihatan, maka kita lanjutkan Sya'ban menjadi 30 hari. Nah, saat itulah kita tidak boleh puasa pada waktu tersebut. Dan inilah pendapat jumhur. Wa huwa qaulul jumhur. Dan ini adalah pendapat jumhur khilafan li Ahmad, menyelisih mereka Imam Ahmad, yang Imam Ahmad membolehkan puasa pada yaumus syakki, dan puasa yaumus syakki dilakukan juga oleh Ibnu Umar. Nah, sekarang mana yang kita ikuti, Nabi atau Ibnu Umar? Jelas Nabi SAW. Dan di sini Ammar mengatakan, siapa yang puasa pada yaumus syakki durhaka kepada Nabi. Seolah-olah Ammar mengatakan ini larangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang ada larangan tadi. Hadis yang pertama tadi, tidak boleh puasa 1 hari sebelum Ramadan. Nah, yaumus syakki termasuk 1 hari sebelum Ramadan. Berarti dilarang oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ya khilaf, tetap khilaf, sehingga madhab Hambali tetap mereka dengan keyakinan mereka boleh puasa yaumus syakki karena perbuatan Ibnu Umar. Tapi kita tidak melakukannya sesuai dengan larangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Benarnya dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.